Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar di rumah ya. Baiklah, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan. Sebelum mengidentifikasi teks laporan percobaan, kita akan mengetahui perbedaan dari teks laporan, teks eksplanasi, dan teks deskripsi. Yang pertama, teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Oleh karena itu, teks ini dibuat berdasarkan data-data yang valid yang telah dikumpulkan, bukan berdasarkan imajinasi sang penulis. Selanjutnya, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Selanjutnya ada teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan masuk atau belajar teks laporan percobaan. Sebelumnya Ibu akan jelaskan apa itu teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan percobaan. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum dan universal. Teks laporan percobaan juga mempunyai struktur. Struktur teks laporan percobaan ada 6. Yang pertama ada judul, kedua ada tujuan, ketiga ada bahan dan alat, keempat langkah-langkah kegiatan, kelima hasil percobaan, dan keenam simpulan. Kita akan jelaskan satu-satu ya. Apa itu struktur teks laporan percobaan? Yang pertama ada judul. Jelas, judul merupakan bagian yang bertindak sebagai identitas laporan serta penyaji gambaran sekilas isi. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari teks laporan percobaan merupakan bagian yang menyajikan tujuan dilakukannya percobaan. Untuk apa sih laporan percobaan itu dikerjakan atau dilakukan? Setelah itu ada bahan dan alat. Bahan dan alat merupakan bagian yang memaparkan bahan dan alat yang digunakan selama percobaan berlangsung. Lalu ada langkah-langkah kegiatan.
Nah, ini merupakan bagian yang menjabarkan tindakan-tindakan yang diambil selama percobaan. Biasanya lebih dari satu. Lalu ada hasil percobaan. Hasil percobaan merupakan bagian yang menyajikan hasil yang diperoleh dari percobaan. Dan yang terakhir ada simpulan. Simpulan merupakan penalaran terhadap seluruh isi laporan percobaan mulai dari awal hingga akhir. Ini ada contoh teks laporan percobaan. Coba kita lihat sama-sama. Judul teks laporan percobaan ini adalah membuat taplak meja. Ada tujuan, ada alat dan bahan, jelas. Lalu ada langkah-langkah membuatnya. Ada hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, anak-anak sudah mengerti? Ibu harap kalian sudah mengerti. Terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.